Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Opa Oma dimanapun Anda berada. Senang sekali saya penginjil Wilfried Johansen menemui Om dan Tante semuanya, Opa dan Oma semuanya di ibadah Paskah Senior People Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah yang diadakan hari ini, hari Sabtu tanggal 17 April tahun 2021. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Permia, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Mari kita siapkan keberadaan kita untuk beribadah kepada Dia Tuhan kita Allah yang hidup. Walaupun kita bersekutu secara online, walaupun kita beribadah tanpa tatap muka secara langsung, kiranya ibadah kita pada pagi hari ini kita lakukan dengan penuh kekusyukan dan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita berdiam diri sebentar sebelum kita sama-sama berdoa memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kasih yang di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua. Pada pagi hari ini kami boleh tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah. Kami dari berbagai tempat ya Tuhan, boleh dipersatukan di dalam platform YouTube ini untuk kami boleh bersama-sama memuji dan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami Tuhan. Biarlah lewat pujian, terlebih lewat firman, kami sungguh disapa oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah, ini yang menjadi seluruh doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Tuhan kami bersyukur karena Engkau mau datang ke dalam dunia ini. Lahir bagi setiap kami, bahkan Engkau mati dan Engkau bangkit yang memberikan satu pengharapan yang baru bagi setiap kami. Biarlah kami boleh semakin dekat dengan Engkau, semakin mencintai Engkau sebagai bukti akan syukur kami kepada Engkau. Terimalah pujian syukur kami Tuhan. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan Dia angkatku. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat
Tuhan kita, Yesus Kristus sudah bangkit, mengalahkan maut, dan memberikan kepada kita hari esok yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hidup kami lebih berarti Tuhan, karena Engkau sudah hidup di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat salib-Mu Tuhan, salib yang sudah memberi kami hidup, salib yang membawa kami kepada kemenangan. Dan hidup kami hanya kami persembahkan buat Engkau Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena salib-Mu. Karena salib-Mu Engkau menyatakan kasih yang luar biasa kepada kami. Karena salib-Mu Engkau menyelamatkan kami. Karena salib-Mu kami terbebas dari hukuman maut. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit kembali untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu dan urapi juga tante dan om yang ada di rumah masing-masing. Jaringan yang kami pakai kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak. Ya, selamat bertemu kembali dengan Om dan Tante. Sudah kurang lebih 4-5 tahun ya, sudah lama. Sudah lama saya tidak ikut senior people ya, karena mungkin jam mengajar saya ya tidak sesuai kemarinnya. Ya, saya bersyukur
Hari ini masih diberi kesempatan untuk membawa renungan untuk Om dan Tante ya, yang bersama-sama mengikuti ibadah Paskah pada hari ini. Saya bersyukur dengan berkali-kalinya kita mengikuti ibadah Paskah, baik itu dari usia muda sampai usia Tante Om di usia yang ya cukup lumayan ya, seusia dengan papa mama saya juga gitu ya. Tapi kita bersyukur kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kasih Allah itu tidak pernah luntur. Yang luntur itu adalah kasih kita kepada Tuhan. Hari ini saya mau mengajak Om dan Tante, rekan-rekan sepelayanan, belajar satu tema yang mungkin tema ini umum sekali begitu ya. Tapi saya ingin kita belajar bersama-sama yaitu tentang percaya namun tidak melihat. Ya bagaimana mungkin saya bisa percaya kalau saya tidak melihat. Itu manusiawi banget, sampai hari ini pasti kita butuh kenyataan, butuh fakta begitu ya. Kalau misalnya kamu mengasihi aku buktinya apa? Kalau kamu mencintai aku buktinya apa? Ya di mana-mana manusia membutuhkan bukti tentunya ya, membutuhkan bukti. Tapi Alkitab hari ini mengatakan percaya sekalipun kita tidak melihat. Ya, apakah kita punya iman seperti yang dikatakan oleh Alkitab? Yaitu di dalam Yohanes pasal 20, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Itu ayatnya cukup panjang, saya tidak akan membaca keseluruhannya. Tapi di dalam perikop itu bercerita tentang satu tokoh yang ingin bukti, yaitu Thomas. Ya, Thomas ini sangat-sangat membutuhkan bukti bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Murid-murid yang lain katakan Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit begitu ya. Tapi Thomas katakan, nggak mungkin, mana mungkin. Saya pengen bukti. Saya ingin bertemu langsung dan saya akan memasukkan jariku ini ke dalam lubang paku seperti itu. Ya kira-kira ayatnya seperti itu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah cerita pendek tentang guru dan murid ya. Seorang murid Konghucu pernah bertanya kepada gurunya begini. Manakah hal-hal yang paling pokok untuk suatu kepemimpinan yang baik? Ini pertanyaan kayaknya menjebak gurunya seperti itu ya. Lalu guru menjawab, dia katakan demikian. Makanan yang cukup, senjata yang memadai, dan kepercayaan diri rakyat yang dipimpin. Ya, menurut guru ini ya 3 hal inilah yang paling penting menurut dia ya dalam satu kepemimpinan. Makanan, ya makanan yang cukup katanya supaya enggak lapar di tengah jalan mungkin ya. Terus senjata yang memadai ini bisa senjata tajam bisa juga kepandaian, kepintaran ya, baik itu dalam berpikir, baik itu dalam berkata-kata, baik itu dalam ya dunia persilatan ya, itu senjata menurut dia ya. Lalu yang ketiga itu adalah kepercayaan diri rakyat yang dipimpin. Ya kalau saya seorang pemimpin berarti saya membutuhkan ya Om dan Tante itu percaya dah sama kepemimpinan saya seperti itu ya. Lalu murid melanjutkan lagi pertanyaannya demikian. Murid itu bertanya lagi, sekiranya guru harus melepaskan salah satu dari 3 hal pokok itu, mana yang guru lepaskan? Ya, dengan tidak ragu sang guru menjawab, senjata. Ya, dia akan melepaskan senjata katanya. Ya. Lalu murid itu bertanya lagi, seandainya guru harus melepaskan lagi dari 2 hal pokok yang tersisa itu, mana yang guru akan lepaskan? Lalu guru menjawab, makanan. Kaget ya, murid ini kaget. Dia katakan gini, guru menjawab lanjut ya, tanpa makanan memang orang akan mati. Ya, orang akan mati kalau nggak ada makanan. Tetapi kematian itu sudah menjadi nasib manusia.
Kalau kita berbicara tentang kematian, ya semua kita pasti akan mati. Hanya ya bahasa dunianya sih mengatakan ya kita itu tunggu SK. SK saya kapan? Kita itu dalam barisan antrian. Apakah saya hari ini, apa besok atau lusa, kita nggak tahu. Tapi yang jelasnya pasti kita mengalami hal kematian. Lalu murid bertanya lagi, mengapa kepercayaan harus dipertahankan? Senjata Bapak lepaskan, makanan dilepaskan. Kenapa dipertahankan nih? Ya, kepercayaan. Guru menjawab, sebab tanpa kepercayaan, kepemimpinan tidak berjalan semestinya lagi. Ketika saya memikirkan hal ini, emang benar. Kalau orang sudah nggak percaya sama kita, mau jungkir balik pun untuk membuat orang percaya itu nggak mudah, nggak gampang. Makanya saya pikir-pikir kenapa ya orang tua itu mengatakan nggak boleh bohong, nggak boleh. Ternyata itu integritas ya, integritas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang tua itu dituntut untuk memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Ya, saya sebagai guru di sekolah juga sangat-sangat menekankan integritas kepada anak-anak murid. Integritas itu adalah saat kita tidak dilihat oleh orang lain, kita tetap melakukan hal yang baik dan benar. Nah, inilah pandangan guru tadi. Dia katakan, sebab tanpa kepercayaan, kepemimpinan tidak berjalan semestinya lagi. Berarti kepercayaan itu sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berbohong sekali aja, ya, berbohong sekali aja, orang udah, dia pernah bohong saya, dia pernah berbohong kepada saya, atau hal yang lain, ya. Kalau udah nggak dipercaya lagi, kita mau nyumbat mulut orang pakai apapun, nggak gampang, nggak mudah, ya. Makanya di sini dikatakan kepercayaan itu sangat amat penting. Kepercayaan, ya, kepercayaan perlu dalam kepemerintahan suatu negara. Jadi rakyat-rakyat kecil itu butuh pemimpin yang jujur, butuh pemimpin yang handal, butuh pemimpin yang bisa memimpin kita. Ya, saya ambil contoh ya, pemimpin negara kita saat ini. Dulu orang nggak percaya kok. Orang katakan, Pak Presiden kurus, emang orang badan besar bisa memimpin? Enggak selamanya loh. Ya, itu sudah terbukti dalam kepemimpinan presiden kita. Kecil-kecil cabai rawit begitu ya, badan kecil tapi dia bisa memimpin, bisa menjangkau daerah-daerah tertentu sampai ke Papua, sampai ke daerah saya. Di pelosok dia sudah datang, itu 2019 kemarin pas saya pulang ke kampung ya. Jadi saya ikut nyambut begitu ya, kebanggaan buat saya sebagai putri daerah waktu itu ya. Karena apa? Waktu masa-masa pemimpin negara waktu itu nggak ada yang berani naik helikopter ke daerah Kalimantan Utara, nggak ada. Karena itu daerah pegunungan. Apalagi ya waktu Pak Jokowi datang ke sana itu mereka bawa motor ya, bawa motor. Terus di daerah saya itu kan jalannya tuh becek ya, jalannya tuh becek. Tapi mereka naik motor. Orang-orang di daerah saya katakan, enggak apa-apa, biar saja mereka jalan motor. Benar, waktu sampai ke perbatasan naik motor, Pak Jokowi katanya hampir jatuh. Ya. Tapi waktu pulang dari perbatasan ke kecamatannya, mereka naik mobil lagi. Ya, salah satu pesertanya ya mungkin celananya sobek begitu ya, karena apa? Nahan body di atas motor. Yaitu sekilas perjalanan perjuangan seorang pemimpin yang tadinya nggak dipercaya, akhirnya dipercayakan oleh rakyat, seperti itu. Kepercayaan dibutuhkan dalam kehidupan suatu keluarga. Suami dan istri kalau tidak lagi saling percaya satu dengan yang lain, yang ada adalah kecurigaan. Curiga melulu akhirnya bertengkar lagi. Tapi kalau sudah menaruh rasa percaya, kemanapun sang istri pergi, kemanapun sang suami pergi, tidak ada rasa khawatir. Karena apa? Sudah menaruh kepercayaan. Kepercayaan juga diperlukan dalam pergaulan antar sesama manusia.
saya dan rekan-rekan pelayanan juga saling menaruh percaya. Kalau kita udah nggak percaya satu dengan yang lain, pikiran kita selalu negatif, ya. Kita selalu mereka-reka apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Tanpa kepercayaan itu, pergaulan suatu komunitas manusia bisa hancur berantakan. Ya, awalnya dari mana? Dari ketidakpercayaan. Nah, dalam nats Alkitab yang tadi saya katakan, di ayatnya yang ke 25 ya. 25 saya baca. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam tangan ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Lalu ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, dari renungan firman Tuhan ini dikatakan dibutuhkan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal. Tidak cukup kita mengatakan, aku hanya percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi tidak percaya kepada Yesus yang sudah mati. Enggak mungkin dia bangkit lagi karena dia adalah manusia. Emang benar, Tuhan Yesus itu adalah manusia 100% juga 100% Allah. Jadi di sini kita dituntut untuk percaya. Nah, kalau kita simak di dalam kitab Injil, pengajaran Tuhan Yesus itu lebih banyak menekankan percaya daripada berbuat kasih, ya. Berbuat sesuatu, berbuat baik kepada orang lain itu adalah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan, ya. Enggak mungkin kita bisa melakukan sesuatu kalau kita enggak percaya benar sama Tuhan. Kalau kita melakukan ini bukti aku kasih, ya, mengasihi Tuhan, tapi itu hanya dinilai manusia, itu hanya sementara. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu akan membuat kita lebih lagi dan lebih lagi. Yesus yang telah bangkit menuntut para murid-muridnya supaya mereka tetap percaya kepadanya. Bahkan kehidupan kita hari ini pun Tuhan menuntut kita untuk percaya. Ia mencela, ya, Tuhan Yesus itu mencela Thomas yang menuntut bukti, ya. Sama halnya dengan kita, mungkin kalau Tuhan mau menyebut kita satu persatu menuntut bukti. Tuhan, aku percaya kepada Tuhan kalau Tuhan melakukan sesuatu kepada aku. Ya. Tapi Tuhan mencela orang-orang seperti ini. Namun Yesus memuji orang yang percaya kepadanya tanpa meminta suatu penampakan atau bukti. Berjalannya waktu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena ia memiliki iman, memiliki pemandangan yang baik dan benar terhadap Tuhan. Kita tidak bisa dan tidak boleh mendasarkan iman kepada kesempatan untuk melihat dulu, ya, bukti dulu baru percaya. Tetapi kita harus percaya bahwa ia tetap ada dan selalu hadir dalam hidup kita dan di tengah-tengah kita melalui komunitas cross, komunitas berjemaat, ya, keluarga, ya, kita tetap menyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah kita itu mati, benar. Allah kita itu bangkit, benar. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Biarlah kita memiliki iman, memiliki kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan kepada kami. Seringkali kami seperti Thomas, ingin membutuhkan bukti, ingin membutuhkan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Tetapi Tuhan menuntut kami untuk tetap percaya sekalipun kami tidak melihat banyak hal. Kami melihatnya dengan mata hati rohani kami. Bahwa Engkau melakukan banyak mujizat di dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap senior people yang ada dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang menolong dan memberkati kami untuk selalu dan percaya kepada Tuhan. Berkatilah
pengurus senior people supaya mereka senantiasa juga terus mengelola persekutuan ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak kepada Ibu Permia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi berkat buat Opa Oma dimanapun Opa Oma berada. Kita akan sama-sama berdoa syafaat sebelum kita juga akan menerima doa berkat. Mari kita tundukkan kepala. Sekali lagi kita mau berdoa syafaat untuk beberapa hal. Bapak kasih yang di surga Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Kami mau percaya ya Tuhan, walaupun apa yang kami lihat susah untuk kami percaya, tapi kami mau tetap beriman kepada Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Mungkin kami sedang bergumul dengan masalah kesehatan, masalah anak, masalah relasi, masalah anak, cucu, menantu. Tuhan turut campur tangan, kami percaya Tuhan Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau menyertai kami. Kami mau berdoa untuk setiap kami ini ya Tuhan, para lansia atau setiap kami yang mengikuti acara ini. Di masa pandemi ini kami sungguh mohon perlindungan daripada Tuhan. Beberapa dari kami sudah divaksin, beberapa dari kami belum. Kiranya Tuhan tetap jagai dan lindungi kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Indonesia supaya bisa melewati masa pandemi ini ya Tuhan. Semua kerja daripada departemen atau dinas kesehatan untuk melakukan vaksinasi di seluruh Indonesia boleh berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Jagai negara kami ya Tuhan, khususnya selama bulan puasa ini, tetap tentram, damai ya Tuhan, aman ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong dan menyertai setiap kami untuk melewati hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, terpujilah Engkau yang hidup. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Opa Oma yang saya kasihi, di rumah dimanapun Bapak Ibu, Oma Opa berada, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya perkenan daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Penghiburan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha Kristus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk tim ibadah, baik yang Bapak Ibu bisa lihat di mimbar maupun yang di balik layar begitu ya. Terima kasih untuk Ibu Marita, Ibu Herlina, Ibu Noviana, Saudara Anes dan juga tim multimedia, ada Saudara Jojo, ada Saudara Daniel dan Saudari Caroline. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bacakan untuk jadwal persekutuan di bulan depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persekutuan Senior People Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah diadakan 2 kali dalam sebulan, setiap hari Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga, dan dimulai pukul 9 ya.
kita melakukan persekutuan seperti ini via Zoom atau YouTube live streaming seperti saat ini sampai situasi pandemi berakhir dan kita bisa bertemu kembali secara onsite ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah via YouTube live streaming ini khusus diadakan kali ini karena bertepatan dengan Paskah, tetapi mulai bulan depan kita akan beribadah kembali, bersekutu kembali via Zoom. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bulan depan, acara persekutuan yang sedianya diadakan tanggal 1 Mei, kita tidak akan ada persekutuan. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Mei adalah hari libur, hari buruh, begitu ya. Saya yakin ada banyak di antara kita yang mungkin sedang berlibur atau memiliki acara dengan keluarga, silakan waktu itu dipakai dengan sebaik-baiknya. Kita akan bertemu kembali di persekutuan via Zoom pada tanggal 15 Mei dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Nurmala Sarjana Teologia ya. Dan sekali lagi kami berharap dan berdoa agar setiap lansia yang mengikuti ibadah YouTube live streaming ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, begitu ya. Kami juga tetap menghimbau agar para lansia tetap menjalankan protokol kesehatan, ya sedapat mungkin tinggal di rumah, menjaga jarak serta menggunakan masker ketika harus bepergian. Dan jangan lupa juga untuk mencuci tangan sesering mungkin. Mari kita bersama kita tingkatkan iman dan imun, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan kepada untuk pelayanan senior people ini, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer langsung seperti yang muncul atau yang kami share di grup WhatsApp begitu, atau Bapak Ibu bisa menitipkan langsung ke Ibu Justina, staf tata usaha Gereja Kristen Kalum Kudus Tampan Kobo Indah di kantor gereja pada jam kantor. Sekian ibadah Paskah kita pada pagi hari ini, sampai bertemu kembali di persekutuan senior people Gereja Kristen Kalum Kudus Taman Kobo Indah mendatang di tanggal 15 Mei. Have a nice day, God bless you all, Tuhan Yesus memberkati, selamat Paskah.